omeprazol. Omeprazol adalah obat golongan proton pump inhibitor atau PPI yang berfungsi mengurangi produksi asam lambung. Penggunaan omeprazol sangat penting untuk meredahkan gejala ma seperti nyeri ulu hati, mual, dan ketidaknyamanan setelah makan. Dengan menurunkan kadar asam lambung, omeprazol juga membantu menyembuhkan lapisan lambung yang meradang dan mencegah komplikasi. Yang kedua yaitu struktur kimia obat omeprazol. Struktur kimia obat omeprazol terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah cincin benzilmidazol, yang kedua cincin piridin, dan yang ketiga yaitu jembatan sulfinil. Yang pertama yaitu cincin benzilmidazol. Cincin benzilmidazol adalah struktur cincin heterosiklik aromatik yang tersusun dari satu cincin benzena C6H4 dan satu cincin imidazol yang mengandung 2 atom nitrogen. Kedua cincin ini menyatu sehingga membentuk satu sistem cincin terfusi atom nitrogen yang membantu pembentukan bentuk aktif di lingkungan asam lambung. Yang kedua yaitu cincin piridin. Cincin piridin adalah cincin heterosiklik dan aromatik yang stabil seperti benzena, mengandung satu atom nitrogen dan bentuknya heksagona atau 6 sudut, serta terletak di ujung molekul. Peran cincin piridin dalam fungsi obat yaitu yang pertama adalah menentukan sifat basa omeprazol, yang kedua membantu proses pronotasi dalam lingkungan asam lambung sehingga obat menjadi aktif. Yang ketiga yaitu jembatan sulfinil. Jembatan sulfinil adalah gugus fungsional yang terdiri dari atom sulfur dengan ikatan ganda ke oksigen membentuk sulfinil yang terhubung ke karbon metilen CH2 yang kemudian menghubungkan kedua cincin benzimidazol dan cincin piridin. Fungsi jembatan sulfinil yaitu yang pertama menghubungkan dua cincin utama, yang kedua menjadi bagian yang diaktifkan oleh asam lambung, yang ketiga berubah menjadi sulfamida yang menonaktifkan pompa proton. Metabolisme omeprazol. Inhibitor pompa proton di metabolisme utama di hati melalui fase 1 oleh enzim CYP2C19 dan CYP3A4 menghasilkan metabolit seperti 5-hidroksiomeprazol, sulfon, dan 5-O-desmetilomeprazol untuk deaktivasi. Proses ini yang membahas transformasi fase 1 atau oksidasi dan fase 2 atau konjugasi, di mana oksidasi meningkatkan polaritas sebelum konjugasi dengan glutation atau glukuronat. Selanjutnya, mekanisme fase 1. Fase 1, omeprazol melibatkan oksidasi cincin benzimidazol dan piridin oleh sitokrom P450. Mirip hidroksilasi di fenhidramin, menghasilkan metabolit aktif sulfenamida yang kemudian dinetralkan. CYP2C19 mendominasi jalur utama ke 5-hidroksiomeprazol, sementara CYP3A4 berkontribusi pada sulfon. Variasi genetik CYP2C19 mempengaruhi laju metabolisme. Deaktivasi ini mengurangi bioavailabilitas menjadi 30-40% akibat first phase effect. Nah, selanjutnya mekanisme fase 2 dan deaktivasi obat. Metabolit fase 1 mengalami konjugasi fase 2 seperti glukuronidasi dan glutation, membentuk senyawa larut air untuk ekskresi urin 80% dan feses, serupa paracetamol. Proses ini memastikan halide pendek antara 0,5 sampai 1 jam, irreversible inhibisi pompa proton hingga 72 jam, dan pencegahan toksisitas. Deaktivasi keseluruhan mendukung penggunaan aman jangka panjang dengan monitoring hati. Jalur eliminasi dan metabolisme omeprazol, farmakokinetik obat sampai proton pump inhibitor PPI. Metabolisme omeprazol terjadi di hati melalui enzim CYP450. Enzim utama CYP2C19 dan CYP3A4 menghasilkan metabolit inaktif. Peran enzim CYP2C19 membentuk 5-hidroksi omeprazole. CYP3A4 membentuk omeprazole sulfon, minor desdimetil omeprazole.
Jalur eliminasi omeprazole. Eliminasi utama melalui ginjal 77-80%, sebagian melalui empedu fases 20-25%. Hampir tidak ada omeprazole utuh yang diekskresikan. Ringkasan alur metabolisme omeprazole: hati CYP2C19 dan CYP3A4 metabolit inaktif. Ekskresi ginjal utama tambah fases. Metabolisme obat adalah konversi kimia obat menjadi senyawa yang larut dalam air yang dapat dikeluarkan oleh tubuh. Metabolisme obat terutama terjadi di hati. Sedangkan ekskresi terutama terjadi di ginjal. Setelah pemberian obat, obat harus melewati sel-sel yang padat dan melintasi membran sel untuk mencapai tempat kerjanya. Biasanya obat adalah senyawa lipofilik atau larut dalam lemak dan membran sel terdiri dari fosfolipid. Jadi obat dapat melewatinya. Namun, untuk ekskresi oleh ginjal, perlu untuk mengubah obat menjadi senyawa yang larut dalam air atau hidrofilik. Obat biasanya diberikan secara oral atau parenteral. Obat parenteral melewati saluran pencernaan. Obat parenteral meliputi injeksi, koyo transdermal, lotion, inhalasi, dan supositoria. Jika disuntikkan, obat mencapai sirkulasi umum dengan cepat dan memiliki efek langsung. Jika diminum, obat harus melewati sel-sel saluran pencernaan. Obat melintasi sel-sel saluran pencernaan dan berjalan ke hati melalui vena porta hepatik. Hati memiliki kesempatan untuk memetabolisme sebagian obat sebelum masuk ke sirkulasi umum. Ini disebut efek lintas pertama. Di hati, obat memasuki sel-sel hepatik tempat serangkaian enzim dalam retikulum endoplasma halus memetabolismenya. Obat bergerak melalui membran fosfolipid retikulum endoplasma. Enzim mikrosal hati seperti P450 mengubah obat dari senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Penggunaan obat-obatan tertentu secara berulang meningkatkan jumlah enzim metabolik dan meningkatkan metabolisme obat. Ini disebut induksi enzim. Sebaliknya, obat-obatan tertentu bersaing untuk mengikat enzim metabolik sehingga menurunkan metabolisme obat. Ini disebut inhibisi enzim. Setelah dimetabolisme, metabolit hidrofilik ini meninggalkan sel dan siap untuk diekskresikan oleh ginjal. Durasi dan intensitas efek obat sebagian besar ditentukan oleh laju metabolisme. Peningkatan laju metabolisme akan menurunkan durasi dan intensitas obat dengan memfasilitasi ekskresi. Penurunan laju metabolisme meningkatkan durasi dan intensitas obat. Beberapa faktor yang memengaruhi laju metabolisme adalah penyakit hati efek lintas pertama seperti sirosis. Neonatus pada orang tua mengalami penurunan fungsi hati. Aliran darah yang terganggu ke hati akan menurunkan laju metabolisme. Variasi jumlah dan jenis enzim hati. Pola makan dan nutrisi yang buruk dapat memengaruhi fungsi hati normal. Dan kadar obat yang beredar lebih tinggi karena dosis atau berat badan pasien membutuhkan waktu lebih lama untuk dimetabolisme.